Salam sejahtera bagi kita semua, para mahasiswa-mahasiswa sekalian. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Saya akan menampilkan presentasi atau materi saya, supaya dengan demikian materi ini bisa lebih terarah. Baik, para mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang Pancasila dan agama. Lebih tepatnya bagaimana kita perlu memandang hubungan atau relasi antara Pancasila dengan agama. Secara spesifik, secara lebih terkonsentrasi lagi, saya akan menjelaskan bagaimana kita memahami makna dari ketuhanan yang Maha Esa, ya. Baik, rekan-rekan sekalian, sebelum saya mulai, ada beberapa status questionis atau pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan kepada saya, atau pertanyaan-pertanyaan yang kerap muncul di dalam benak masyarakat umum, ya. Yang pertama adalah, apakah posisi Pancasila lebih tinggi dari agama? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila itu merupakan suatu atau sebuah ideologi, ya, merupakan sebuah ideologi, artinya adalah Pancasila merupakan itu yang kita anggap atau kita yakini sebagai sebuah prinsip pedoman atau bahkan juga bisa dikatakan sebagai kebenaran yang perlu kita junjung tinggi, perlu kita praktekkan di dalam dunia sehari-hari seluruh masyarakat Indonesia. Lantas, bagaimana posisi Pancasila itu terhadap agama? Apakah posisi dengan demikian Pancasila lebih tinggi dibanding agama? Atau mungkin sebaliknya, apakah agama yang juga kita yakini sebagai sebuah pedoman hidup, sebuah jalan hidup begitu ya, lebih tinggi dibanding Pancasila? Dan apakah dengan demikian Pancasila itu tidak perlu kita gunakan, ya? Atau mungkin agama, ketika kita menganggap bahwa Pancasila itu memiliki posisi yang lebih tinggi dibanding agama. Yang kedua, dengan demikian apakah hukum agama itu lebih diprioritaskan dari Pancasila? Nah, ini juga yang kerap sering membingungkan warga Indonesia, ya. Apakah hukum agama itu yang perlu kita ikuti, yang perlu kita yang perlu kita yakini sebagai sesuatu yang benar, ataukah dalam hal ini Pancasila, karena Pancasila itu juga merupakan sebuah nilai-nilai yang jika dimanifestasikan bisa muncul satu produk hukum, gitu ya, atau hukum negara. Bagaimana relasi ini kita bisa dudukkan dengan tempat yang tepat, begitu ya. Nah, yang ketiga, apakah kita seharusnya menjadi manusia yang nasionalis ataukah sebaliknya? Apakah kita semestinya menjadi manusia yang agamis ketimbang yang nasionalis? Nah, pertanyaan ini saya dapatkan dari pertanyaan yang diberikan kepada saya ketika saya memberikan materi di salah satu perguruan tinggi di Kalimantan. Ada mahasiswa yang bertanya kepada saya, "Pak, apakah Bapak ini merupakan orang yang nasionalis ataukah orang yang agamis?" Begitu. Jadi sebenarnya dari situ saya bisa melihat dan mengamati bahwa ternyata ada semacam kebingungan-kebingungan, juga mungkin keraguan dari masyarakat kita, bagaimana seharusnya kita meletakkan posisi Pancasila terhadap agama. Dalam hal ini, apakah kita harus menjadi seorang yang nasionalis atau yang agamis? Nah,
lebih spesifik lagi pertanyaannya, apakah lebih diprioritaskan menjadi seorang yang taat beragama ataukah warga yang baik? Jadi, apakah ketika kita, taat beragama, itu kita tidak harus menjadi, warga yang baik dalam hal ini menurut atau, mengikuti aturan yang sudah ada di dalam hukum konstitusi, bangsa Indonesia ataukah sebaliknya begitu? Yang berikutnya, lantas apakah Pancasila itu sesungguhnya setara dengan kitab suci agama? Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin, menegaskan apakah atau di manakah posisi Pancasila, kedudukan Pancasila terhadap agama, dan ketika ada juga, premis-premis atau, anggapan-anggapan atau pendapat-pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa Pancasila itu semestinya setara begitu. Lantas kemudian ada counter argumen yang mengatakan, yang mempertanyakan bahwa apakah Pancasila itu jika dengan demikian setara, memiliki kedudukan yang setara dengan kitab suci, gitu ya. Lantas kalau itu setara dengan kitab suci, bukankah Pancasila itu juga merupakan sebuah agama? Nah, ini pandangan-pandangan seperti ini nih yang perlu kita eh, klarifikasi, perlu kita jernihkan agar tidak menimbulkan kontroversi, tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, kebingungan di tengah masyarakat, yang ujung-ujungnya mereka mudah untuk dipengaruhi, begitu ya. Nah, yang terakhir adalah apakah Pancasila itu hanya kompatibel atau dalam hal ini cocok gitu ya. Jadi kata kompatibel ini memaksudkan lebih cocok, lebih pas, lebih tepat dengan agama tertentu saja gitu ya. Karena Indonesia kan terdiri dari beraneka ragam agama. Apakah Pancasila itu hanya pas cocok gitu ya dengan agama tertentu saja gitu. Nah, ini nanti yang akan kita bahas ya, akan saya bahas di kesempatan kali ini. Baik, berbicara mengenai kedudukan agama dan Pancasila, kita perlu melihat sejenak sejarah kelahiran Pancasila itu sendiri. Jika teman-teman mengamati dengan baik materi sebelumnya mengenai lahirnya atau sejarah lahirnya Pancasila, teman-teman bisa memahami betul bagaimana sih sebenarnya kedudukan Pancasila dengan agama. Ada sekurang-kurangnya 2 atau mungkin 3 ya, yang bisa saya berikan dan menjelaskan bagaimana sebenarnya kedudukan Pancasila dan agama berdasarkan rumusan Pancasila yang sudah saya bahas beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kita tahu sendiri pada sidang BPUPK yang kedua itu terdapat 2 golongan yang berdiskusi satu sama lain untuk menentukan konstitusi bangsa Indonesia, yaitu golongan Islam ya, dan golongan nasionalis atau golongan kebangsaan. Dari fenomena fenomena komunikasi antara kedua golongan ini, kita bisa melihat bahwa ternyata ada masukan-masukan, ada inspirasi-inspirasi yang digagas oleh golongan agama, bahkan juga golongan nasional ya, terhadap nilai Pancasila itu sendiri. Artinya nilai-nilai Pancasila itu juga banyak diinspirasi oleh nilai-nilai agama atau nilai-nilai religius begitu ya. Jadi kalau kita melihat dari sidang BPUPK yang kedua, beberapa tokoh dari golongan agama atau golongan Islam itu mengusulkan nilai-nilai yang bersifat religius ketuhanan terhadap kepada Pancasila begitu. Begitu juga sebaliknya, tidak bisa kita pungkiri dan itu tidak bisa kita acuhkan bahwa golongan kebangsaan atau nasionalis itu juga memberikan
masukan-masukan kepada anggota BPUPK itu untuk memasukkan unsur-unsur atau komponen-komponen nilai-nilai religius di dalamnya, di dalam Pancasila. Jadi Pancasila itu sebenarnya merupakan ya nilai-nilai agama juga begitu. Jadi tidak bisa kita pertentangkan antara Pancasila dan agama. Gitu. Yang kedua, bagaimana dengan agama-agama yang selain Islam? Apakah mereka juga memiliki kontribusi atau menyumbangkan inspirasi atas nilai-nilai religius keagamaannya mereka terhadap Pancasila? Jawabannya tentu saja mereka tentu menyumbangkan itu. Kita ketahui sendiri bahwa ketika merumuskan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ada semacam diskusi yang cukup menarik antara orang yang beragama Islam dan beragama Kristen, beragama Hindu, dan seterusnya. Bagi agama Islam mengatakan bahwa ketika kami ingin menafsirkan ketuhanan yang Maha Esa, ini adalah nilai-nilai yang sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid. Karena di situ ada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketauhidan itu tidak bertentangan sama sekali dengan Pancasila. Nah, begitu juga dengan kelompok yang beragama Nasrani atau Kristen gitu ya. Mereka mengatakan bahwa ketika kami menafsirkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu sama sekali juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Trinitas begitu atau yang dibawa oleh Yesus begitu ya. Begitu juga dengan agama Hindu misalnya, sama sekali tidak bertentangan dengan moralitas Hinduisme gitu atau moralitas Trimurti begitu ya. Jadi kita ketahui sendiri jadi lahirnya Pancasila itu sendiri itu berdasarkan dari masukan-masukan atau inspirasi-inspirasi dari berbagai agama gitu. Jadi Pancasila itu sesungguhnya merupakan hasil dari nilai-nilai religiusitas begitu. Yang berikutnya dengan demikian secara dogmatis ya agama itu memang boleh dikatakan lebih tinggi. Dogmatis itu artinya suatu keyakinan yang bersifat subtil, murni yang diyakini oleh seseorang yang tidak bisa dirubah atau diganggu gugat karena itu sudah menempel di dalam jiwa sanubari seseorang begitu ya. Tetapi di sisi yang lain, secara kontekstual ya atau secara kebangsaan, Pancasila tentu saja harus ditempatkan di wilayah yang pertama. Mengapa demikian? Karena secara kontekstual itu memaksudkan adanya keterlibatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan yang beraneka ragam satu sama lain. Sehingga ketika kita berbicara mengenai konteks pluralitas, konteks kemajemukan, konteks keberaneka-ragaman dalam hal ini agama, tentu saja Pancasila itu merupakan suatu koridor yang perlu kita junjung tinggi begitu. Tetapi di saat yang bersamaan Pancasila itu merupakan satu akomodatif. Jadi bersifat akomodatif atau memberikan akomodasi kepada keyakinan-keyakinan yang bersifat dogmatis itu terhadap manusia-manusia Indonesia yang memiliki keyakinan yang berbeda-beda begitu. Jadi ketika di sini dijelaskan bahwa secara dogmatis agama lebih tinggi dan secara kontekstual atau kebangsaan Pancasila itu lebih tinggi, ini tidak memaksudkan adanya semacam struktur yang mana yang lebih kita prioritaskan begitu ya. Tetapi lebih dimaknai harus secara utuh dan secara menyeluruh begitu. Nah, sehingga konsekuensi logis dari pemahaman seperti ini ketika kita terapkan dalam ranah yang lebih operasional begitu ya, hukum agama itu berlaku secara vertikal atau dalam hal ini kata kuncinya adalah privat. Ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai hukum agama itu
konsekuensinya pertanggungjawabannya itu kepada karena vertikal itu naik ya, jadi manusia kepada Tuhannya begitu. Dan ini bersifat privat ya, ini bersifat privat. Sementara itu, hukum negara ini berlaku horizontal atau bersifat publik gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan penempatan kedua ruang publik dan ruang privat ini di dalam konteks kebangsaan? Sebenarnya isu ini sudah kami jelaskan di mata kuliah pendidikan agama, hubungan antara politik dan agama. Jadi ketika berbicara mengenai aturan tata hidup politik, tata hidup bersama yang diberlakukan kepada seluruh warga negara Indonesia, ini berlakulah hukum negara. Dalam hal ini, nilai-nilai yang perlu kita junjung tinggi itu adalah nilai-nilai Pancasila. Karena apa? Kembali lagi ke poin yang sebelumnya ini, secara kontekstual atau secara kebangsaan, Pancasila itu letaknya lebih tinggi begitu. Sehingga secara ruang publik, ya, secara di ruang publik, tentu saja nilai-nilai yang kita junjung tinggi itu adalah yang kita anut bersama, yang kita praktekkan itu adalah Pancasila begitu. Sementara ketika berbicara mengenai ruang privat, disinilah berlaku hukum agama gitu ya. Jadi sebagai contoh konkret, ketika ada seseorang yang tidak menunaikan ibadah rutin misalnya ya, atau pergi ke satu rumah ibadah, itu tidak mendapatkan hukuman oleh negara. Misalnya diberikan sanksi masuk ke rumah tahanan atau penjara. Sama sekali itu tidak relevan. Karena apa? Karena sekali lagi kesalahan yang dilakukan oleh seseorang itu yang tidak beribadah itu hubungannya secara vertikal. Dia bertanggung jawab secara personal kepada yang menciptakan dirinya, ya, yaitu Tuhan begitu ya. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu mencuri misalnya ya, dalam hal ini merugikan atau menyakiti orang lain, mengambil hak-hak kebebasan orang lain, hak-hak asasi manusia orang lain, nah disinilah baru hukum negara yang berbicara karena bersifat horizontal ya, bersifat horizontal. Hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Dalam arti ini merupakan sebuah ruang publik begitu. Nah, jadi ada penempatan posisi agama dan Pancasila ini perlu kita kontekstualisasikan di dalam tempat yang semestinya begitu ya. Nah, sehingga dengan demikian manusia yang agamis sudah pasti nasionalis. Dan begitu juga sebaliknya, menjadi warga yang baik sudah pasti juga taat beragama. Karena apa? Karena sekali lagi Pancasila itu boleh dikatakan sebagai merupakan itu sudah menjadi satu dengan nilai-nilai religiusitas itu sendiri, begitu. Jadi ketika kita menjadi warga yang baik, tentu saja kita harusnya taat beragama gitu. Begitu juga sebaliknya, kita ingin menjadi manusia yang religius ya atau agamis katakanlah demikian, sudah tentu kita merupakan orang yang memperjuangkan nasionalisme kita begitu. Nah, tetapi bagaimana pertanyaannya jika orang tersebut tidak beragama begitu ya? Nah, nanti ini akan saya ulas secara lebih spesifik di di pembahasan ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Bagaimana Soekarno memandang orang yang ateis terhadap agama dan apakah ini bisa diakomodir oleh sila pertama begitu ya. Baik, teman-teman, jadi kedudukan Pancasila dan agama jangan dibayangkan sebagai suatu entitas yang saling berkompetisi satu sama lain. Jangan dibayangkan Pancasila dan agama ini merupakan dua entitas yang berbeda, yang memiliki keunggulannya masing-masing begitu. Tetapi di saat yang bersamaan, jelas Pancasila itu bukan agama begitu, karena Pancasila itu hidup di dalam konteks kebangsaan. Dia
merupakan sebuah perekat kebangsaan. Gitu. Baik, kira-kira itu. Jika nanti ada hal-hal yang kurang jelas, bisa kita diskusikan di kesempatan yang berbeda. Nah, teman-teman sekalian, saya akan menunjukkan video mengenai kedudukan Pancasila, tentu saja, mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi ada satu fenomena yang menarik yang saya pikir rekan-rekan perlu ketahui dan perlu pelajari juga. Di tahun 2017, pemerintahan Joko Widodo itu membubarkan organisasi masyarakat yang dianggap terlarang, begitu ya, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia atau yang dikenal dengan HTI. Ya. Organisasi HTI ini merupakan organisasi yang dengan jelas menentang dan ingin menyingkirkan ideologi Pancasila dan ingin mendirikan sebuah negara yang berbasiskan agama atau yang dikenal dengan istilah negara khilafah, begitu ya. Nah, pada saat itu Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden sudah dikeluarkan dan dengan demikian organisasi HTI itu resmi secara sah, secara constitution itu dibubarkan. Gitu. Nah, pada saat itu ada tentu saja dari ormas itu sendiri, dari HTI itu sendiri mengirimkan pengacara. Pengacara ini yang bernama Egy Sujana ini memperjuangkan hak mereka untuk tetap eksis, ya, untuk tetap bisa hadir dan menyuarakan ideologi-ideologi mereka yang meskipun hendak menghapuskan Pancasila, gitu ya. Nah, kita akan melihat bagaimana proses secara sepenggal saja dan bagaimana pendapat-pendapat dari pengacara ini terkait dengan sila pertama, ya, sila ketuhanan yang Maha Esa, gitu ya. Baik, dimohon tunggu sebentar, saya akan coba untuk melakukan sharing. Oke. Penyampaian dari prinsipal secara langsung, yang mulia. Ya, saya kira sudah cukup apa yang mau disampaikan. Singkat 3 menit, Pak Egy. Ya, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disebut nama saya, setelah konteksnya dengan keterangan pemerintah. Ya. Saya ingin memperjelas, apakah dia punya pemerintah terhadap keterangan saya itu setuju apa tidak? Gitu. Bukan begitu. Nah, makanya perlu jelas. Jadi tadi saya katakan begini, dalam perkara permohonan itu kan ada jawaban dari pemerintah. Nah, jawaban pemerintah itu disampaikan sudah pada perkara 38 dan seterusnya. Ini ada perkara yang kita gabung, perkaranya Pak Egy, perkara 58. Apakah keterangan pemerintah itu mau ditambahkan atau sama dan dianggap sama dengan permohonannya Pak Egy? Ternyata pemerintah menjawab, keterangan itu juga berlaku untuk perkara 58. Begitu. Nah, kalau itu yang dimaksud, tidak menjawab apa yang kita buat waktu ada sidang dengan Pak Palaguna dan Pak Anwar Usman. Karena itu maka kalau itu keterangannya dan menjawab tentang saya tidak pas. Ya itu silahkan, berarti kan sebetulnya pemerintah itu yang lemah, nggak mau jawab kan, malah nggak masalah kan? Iya, karena konsekuensinya serius yang mulia. Iya. Seriusnya begini, dengan hormat ya, mohon, nanti yang menilai secara ilmu hukum kita kan mendasarinya kepada dataran keilmuan. Ya. Judicial review kan itu basisnya. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau Perpu ini dikabulkan, apalagi banyak permintaan terkait juga dinyatakan sebagai berkekuatan hukum dan mengikat, maka konsekuensi hukumnya siapapun atau apapun ajarannya yang bertentangan dengan Pancasila harus dibubarkan. Iya. Nah, kan begitu konsekuensinya. Ya, ya. Nah, pertanyaan seriusnya, ada nggak ajaran lain selain Islam tentang ketuhanan yang Maha Esa?
Itu bertentangan. itu nanti, itu serius. Berarti pemerintah harus membubarkan ajaran lain selain ajaran Islam. Karena tidak sesuai dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Itu kan pemohon, pendapat pemohon. Ya, oleh karena kan pemohon, itu harus dijawab Yang Mulia. Ya itu terserah pemerintah mau jawab atau tidak kan terserah pemerintah. Jadi kalau pemerintah memang terserah, tapi konteks memutuskan nanti jadi diterima atau tidak perpu itu ini nanti kita yang menilai. Nah, kita minta mohon konsekuensi hukum itu sangat serius Yang Mulia. Baik, terima kasih Pak Egy, silakan duduk. Ya, jadi nanti pemerintah sekali lagi saya tegaskan jawaban yang sudah disampaikan di dalam persidangan perkara-perkara dahulu berlaku juga untuk jawaban kepada permohonan 58. Demikian Yang Mulia. Baik, terima kasih. Jadi dalam perspektif hukum mungkin saya berbeda dengan yang lain karena saya melihat dari sisi substansi ajaran dari Pancasila. Yang pertama, ketuhanan Maha Esa. Itu sangat jelas sesuai dengan tauhid dari ajaran Islam. Nah, pengetahuan saya mungkin terbatas, tapi boleh diuji secara intelektual. Tidak ada ajaran selain Islam, ya. Ingat ya, garis bawahi selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan, ya. Kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Nah, jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan di dalam sila pertama. Maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum. Jika perpu diterima, ya, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Jadi sudah saya sampaikan di depan hakim. Dan saya minta permintaan jawabnya apa? Kata hakim pemerintahnya lemah, nggak bisa jawab. Ya sudah, itu yang kita dengar semuanya. Tidak menjawab berarti membenarkan. Apa kritik jawabannya Terkait perpu sendiri? Kenapa? Terkait dengan perpu, apa kritiknya? Ya kritiknya itu tadi. Saya bukan kritik dalam arti yang negatif kepada pemerintah, tapi ini bicara tentang konsekuensi hukum. Kalau konsekuensi hukum bahwa perpu itu sudah diberlakukan, maka konsekuensinya ajaran selain Islam kan bertentangan dengan sila pertama tadi. Juga bertentangan dengan kemajemukan yang di. Juga bertentangan dengan, maka harus dibubarkan. Oleh karena itulah, nah ini pentingnya hadirnya saya dan kawan-kawan. Jangan diberlakukan perpu ini. Kalau diberlakukan, persatuan Indonesia pecah, pasti pecah. Karena kita nuntut yang ajaran selain Islam harus dibubarkan. Gitu loh. Islam justru mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ini justru yang membela ajaran lain selain Islam untuk tetap berlaku. Kalau mengacu hanya kepada perpu, nggak boleh berlaku gitu loh. Makanya kita minta ditolak. Gitu. Tapi kalau diberlakukan juga karena mungkin kebodohan dan kelemahan pemerintah, maka kami nuntut ajaran selain Islam harus dibubarkan. Oke, baik. Jadi logika yang ingin disampaikan oleh pemohon tadi itu ya, pengacara yang hendak memperjuangkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia untuk tetap eksis, itu adalah menyerang perpu yang isinya adalah karena HTI ini merupakan sebuah organisasi yang menyimpang dari ideologi Pancasila. Nah, si pemohon ini juga mengatakan bahwa kalau perpu itu diberlakukan, ya, karena perpu ini juga tidak hanya untuk HTI, tetapi juga organisasi-organisasi masyarakat lainnya yang memang menyimpang dari ideologi Pancasila itu diberlakukan, maka agama-agama selain Islam, menurutnya ya, selain Islam itu juga semestinya harus dibubarkan gitu. Kalau perpu ini diberlakukan begitu. Karena apa? Karena pemahaman menurut pemohon tadi, menurut organisasi HTI tadi itu
bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu hanya bisa kompatibel, hanya bisa cocok untuk agama Islam saja gitu. Karena kata Esa itu dianggapnya sebagai satu gitu loh. Nah, kemudian oleh sebab itu pertanyaan selanjutnya yang perlu kita jawab, yang perlu kita diskusikan adalah apakah Pancasila itu memang hanya kompatibel atau cocok atau pas dengan agama tertentu saja, seperti yang disampaikan oleh di dalam video tadi itu, gitu ya. Nah, ini yang menjadi persoalan kita. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, ada sedikit analisis secara sederhana mengapa muncul sebuah interpretasi yang sebenarnya salah begitu ya, tidak sesuai dengan substansi dari Pancasila itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari video tadi, karena memang sekarang ini sampai hari ini ya masih ada pertarungan ideologi dengan cara apa? Dengan cara melakukan manipulasi atau mengaburkan ideologi lawannya. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh organisasi masyarakat HTI yang sudah dibubarkan itu sebenarnya ingin mencoba untuk memanipulasi atau mengaburkan logika berpikir masyarakat Indonesia terhadap makna dari ketuhanan yang Maha Esa begitu. Nah, makanya apakah itu memang betul merupakan salah satu strategi mereka untuk menghapus ideologi Pancasila, ataukah karena memang mereka punya pemahaman yang dangkal begitu? Saya tidak begitu bisa menjawab itu, tetapi pada umumnya mereka memang ingin bertarung, memperjuangkan ideologi khilafah mereka untuk menghapus negara kesatuan Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila dengan cara apa? Dengan cara strategi memanipulasi dan juga mengaburkan begitu. Yang kedua, selain dari hal-hal itu, ternyata sekarang ini kita melihat bahwa kentalnya penerapan sebuah metode atau paradigma yang bersifat positivistik di berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam hal ini dunia pendidikan ya. Yang saya maksud dengan kata positivistik itu adalah satu keyakinan seseorang di dalam mendapatkan sebuah kebenaran atau apa yang dianggap memang benar itu berdasarkan pengamatan secara indrawi, pengamatan observasi secara indrawi. Ya. Indrawi ini penglihatan, perabaan, penciuman, dan seterusnya. Ya. Nah, dalam hal ini, dalam hal Pancasila, apa hubungannya? Ketika seorang yang menerapkan atau mengedepankan aspek positivistik ini, dia lebih mencoba untuk menafsirkan atau menginterpretasikan kalimat ketuhanan yang Maha Esa itu secara harfiah. Artinya begini, kalau kata ketuhanan yang Maha Esa itu dimaknai sebagai atau dipahami sebagai Tuhan yang satu, ya, itu tanpa melihat makna di balik kata-kata itu atau konteks di balik penciptaan atau turunnya kata-kata itu, maka dia lebih mengedepankan paradigma positivistik ya. Nah, positivistik ini jangan dipahami sebagai positif, artinya tindakan yang positif ya. Ini dua hal yang berbeda gitu ya. Positivistik itu mendudukkan apa yang tertulis gitu ya. Jadi yang tertulis adalah ketuhanan yang Maha Esa dan pemaknaannya hanya sebatas kata-kata ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian itu akan menjerumuskan dia ke dalam sebuah pemahaman yang menyimpang sebenarnya begitu. Dan ini ada di dalam sektor kehidupan kita begitu ya. Nah, tetapi ketika kita memahami hal-hal yang bukan bersifat abstrak begitu ya, karena nilai-nilai Pancasila ini kan bersifat abstrak gitu ya.
kalau kita memahami ilmu-ilmu alam misalnya, tentu saja pendekatan positivistik ini perlu dilakukan gitu. Ketika kita mencoba untuk meneliti sebuah organisme atau meneliti virus misalnya, itu pendekatannya harus bersifat positivistik karena harus berdasarkan hal-hal yang bersifat objektif gitu ya. Bisa dilihat secara indrawi ya, meskipun dengan menggunakan teknologi, tetapi masih bisa diidentifikasi secara mendetail dengan panca indera begitu ya. Nah, ini logika seperti ini, paradigma seperti ini atau cara pikir seperti ini ketika diterapkan dan diterapkan untuk menilai Pancasila yang bersifat abstrak begitu, ini akan menjadi menyimpang. Begitu. Nah, ini yang kita alami bersama. Ini ada reduksi interpretasi begitu ya. Yang ketiga ada belokan ke arah realitas visual atau yang disebut dengan oleh Martin J disebut dengan visual turn ya. Maksudnya begini, kita sekarang ini berada pada zaman atau era digital ya, imaji digital dan visual begitu. Masalahnya, rekan-rekan sekalian, masalahnya ketika dunia teknologi itu berkembang begitu pesat, muncul berbagai platform media-media sosial, masalahnya komunikasi itu menjadi tidak terarah, tidak teratur, dan bisa mengaburkan orientasi kita terhadap nilai-nilai keutamaan kehidupan. Begitu. Maksudnya begini, kalau dulu sebelum perkembangan revolusi industri 4.0 itu komunikasi itu diarahkan dan ditentukan oleh pemegang kekuasaan. Gitu. Dalam arti ini pemerintah. Jadi kita ini sebagai masyarakat ini hanya berlaku sebagai konsumen yang menyerap atau menerima informasi yang dikeluarkan oleh atau diciptakan oleh pemerintah. Gitu. Nah, sekarang ini di dalam revolusi 4.0 ini pencipta informasi itu sudah bukan hanya pemerintah gitu, tetapi kita sebagai konsumen itu juga bisa menciptakan informasi begitu. Sehingga untuk melakukan analisa atau analisis terhadap informasi yang dikeluarkan oleh orang lain itu menjadi tumpang tindih satu sama lain. Semakin banyak orang atau konsumen atau masyarakat yang mengatakan sesuatu di media sosial, melakukan dan mengeluarkan hasil analisisnya di media-media sosial, gitu ya. Juga semakin banyak yang menimpal atau mengkritik atau melakukan analisis kembali terhadap analisis dari orang lain, gitu ya. Ini mengakibatkan adanya semacam disorientasi informasi, gitu ya. Jadi kita semakin tidak mengetahui lagi sesungguhnya makna dan fakta yang perlu dipercaya itu sudah tidak bisa kita ketahui lagi gitu. Sehingga apalagi ketika kita berbicara mengenai nilai-nilai Pancasila, itu maknanya itu sudah mulai kabur gitu. Nah, sehingga teman-teman sekalian, ini di zaman revolusi 4.0 ini memang zaman yang sangat sulit buat kita untuk melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk dalam hal nilai-nilai Pancasila begitu. Sehingga teman-teman sekalian perlu memahami ini begitu ya. Belum lagi ketika kita berbicara hal-hal yang bisa mereduksi pemahaman atau interpretasi nilai-nilai Pancasila yang lainnya begitu. Ini hanya salah satu contoh gitu ya. Nah, dengan demikian bagaimana seharusnya kita meneropong sila pertama ya. Dalam hal ini saya akan menawarkan beberapa perspektif. Ada 4 perspektif yang bisa kita gunakan untuk melihat makna yang sesungguhnya dari ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama adalah perspektif historis,
yang kedua adalah perspektif kebudayaan, yang ketiga adalah perspektif tekstual ya, atau dari segi kalimatnya atau katanya, bahasanya begitu ya. Dan yang terakhir secara singkat saja tambahan gitu ya, saya akan menjelaskan mengenai perspektif filosofis. Kita akan mulai dari perspektif yang pertama. Yang pertama adalah perspektif historis. Setelah sidang BPUPK berlangsung dan sudah disepakati nilai-nilai Pancasila oleh para pendiri bangsa, ada muncul seseorang yang bertanya kepada Soekarno pada saat itu dan mengatakan bahwa dari pihak Islam dikatakan jikalau Bung Karno menggali dalam sekali, ia akan mendapat dari galiannya itu Islam. Ya. Maksudnya menggali nilai-nilai Pancasila ya. Kenapa kok Pancasila yang ditemukan Soekarno itu akhirnya 5 sila itu gitu, bukan Islam. Kalau ia menggali dalam sekali, ia akan mendapatkan hasil dari penggaliannya itu Islam. Jadi menurut orang ini Soekarno bercerita di dalam tulisannya itu, Soekarno bercerita bahwa ada seseorang yang datang kepada saya dan mengatakan bahwa kalau Anda itu menggali yang lebih dalam lagi gitu ya, sedalam-dalamnya, Anda justru akan menemukan nilai nilai yang bisa menjadikan dasar negara ini berbasiskan agama gitu. Bukan malah Pancasila. Jadi maksudnya Soekarno itu belum begitu dalam menggalinya. Jadi hanya menemukan mutiara-mutiara 5 sila itu gitu, bukan agama begitu. Nah, bagaimana Soekarno menjawab dengan pertanyaan seperti ini? Soekarno mengatakan bahwa penggalian nilai-nilai Pancasila itu saya gali begitu dalam. Bukan hanya kedalaman yang bersifat substansial, tetapi juga kedalaman yang bersifat historisikal, gitu ya. Kedalaman yang bersifat kemawaktuan. Begitu. Soekarno melihat bahwa dari seluruh perkembangan peradaban umat manusia, ternyata manusia itu membutuhkan sesuatu pegangan atau suatu kepercayaan terhadap yang bisa menguasai seluruh alam semesta dan kehidupan manusia dan bahkan menciptakannya. Jadi manusia itu ketika Soekarno meneliti ya sejarah peradaban manusia mulai dari zaman purba sampai zaman modern, ternyata manusia itu membutuhkan satu pegangan hidup, satu kepercayaan gitu ya. Dan dia mencontohkan bahwa pada fase alam, manusia pada fase alam itu manusia yang meyakini adanya energi yang bersifat transenden, bersifat adikodrati begitu ya, di dalam alam semesta. Ketika ada kegelapan yang menyelubungi kehidupan manusia, muncullah penerang yang disebut dengan bulan dan bintang gitu ya. Ketika sang penguasa, sang pencipta itu sedang marah terhadap perilaku manusia yang dianggap negatif, muncullah petir sebagai simbol dari kemarahan Tuhan. Dan seterusnya dan sebagainya. Jadi pada fase ini manusia menganggap bahwa ketuhanan itu bisa diwujudkan dalam simbol-simbol alam semesta. Tetapi tidak berhenti di sini. Perjalanan langkah peradaban manusia itu mulai berkembang dan menemukan aktivitas yang berbeda. Ketika manusia itu menemukan hewan-hewan peliharaan seperti sapi, kambing, dan seterusnya yang bisa dijadikan sebuah sumber penghidupan bagi dirinya, susunya, dagingnya, kulitnya itu merupakan organ-organ dari hewan peliharaan yang bisa menghidupi dirinya, yang bisa membuat dirinya itu bisa bertumbuh. Artinya mereka pada fase ini mereka menganggap bahwa energi
penguasa atau energi yang adikodrati, energi ketuhanan, katakanlah demikian, itu berada pada hewan begitu ya. Nah, ini fase manusia pada zaman saat itu gitu ya. Tetapi perkembangannya tidak berhenti di sini. Manusia dengan perkembangan selanjutnya, perkembangan pemikiran selanjutnya, akhirnya menemukan tidak hanya hewan yang bisa memberikan penghidupan terhadap dirinya, tetapi juga ternyata ada aspek-aspek yang lainnya, seperti misalnya bertani, sawah, tanaman, ya, sayur-sayur mayur itu bisa memberikan aspek juga kehidupan bagi dirinya dan juga kesehatan untuk dirinya bisa bertumbuh. Sehingga muncullah sebuah narasi-narasi seperti keyakinan atau kepercayaan terhadap Dewi Sri, ya, terhadap Dewi Laksmi, Sri Pohaci dan seterusnya dan sebagainya. Ini merupakan sebuah tahap atau fase di mana manusia itu memiliki keyakinan terhadap hal-hal yang bersifat pertanian begitu ya, perkebunan begitu ya, ladang begitu ya. Nah, tetapi sejarah perkembangan peradaban manusia dalam catatan sejarah juga telah diakui, ini tidak berhenti di sini. Ternyata manusia itu juga bergerak ke fase yang bersifat metafisis ya. Meta ini artinya melampaui, sementara fisis ini fisik ya. Jadi melampaui hal-hal yang sifatnya fisik, yang bisa dilihat, diraba, dipegang, dicium dan sebagainya, itu dilampaui. Apa yang dilampaui? Ya akhirnya yang fisik itu dilampaui dan menghasilkan sesuatu yang tidak bisa dilihat secara fisik ya. Artinya di sini hal-hal yang sifatnya gaib begitu ya. Nah, kita pada agama-agama Semitik atau Abrahamistik ya, yang sekarang ini menjadi sebuah agama yang besar hidup di dalam masyarakat, umat manusia bahkan, ini mulai masuk ke dalam fase yang metafisis begitu ya. Tetapi ternyata Soekarno juga telah melihat jauh ke depan, ya, jauh ke depan, sehingga sekarang sudah mulai bermunculan manusia-manusia yang lebih mengedepankan aspek antroposentrisme. Ya. Ini dari kata antropos, itu artinya manusia, lalu kemudian sentris. Sentris ini terpusat, ya. Jadi keterpusatannya itu sudah bukan pada hal-hal yang sifatnya gaib atau pertanian gitu ya, atau hewan atau bahkan alam semesta, tetapi pusatnya itu justru pada dirinya atau manusianya. Dalam hal ini manusia itu bisa menciptakan industri, bisa menciptakan teknologi dan seterusnya begitu. Nah, artinya apa? Artinya manusia saat ini sudah mulai mempercayakan kepada hasil ciptaannya sendiri. Ya, yaitu adalah teknologi gitu ya. Jadi sekarang ini sudah mulai bermunculan begitu ya. Anda galau gitu terhadap kehidupan Anda tinggal mengetik dan melakukan konsultasi terhadap Google begitu ya. Makanya orang Indonesia kan sering mengatakan tanya aja kepada Mbah Google gitu ya. Nah, itu mulai kesadaran masyarakat kita itu mulai dialihkan kepada yang sifatnya teknologis begitu ya. Nah, sehingga kalau ada orang yang mengatakan kepada Soekarno, jika beliau menggali yang dalam maka akan menemukan nilai-nilai agama, ini sesungguhnya memang sudah direfleksikan oleh Soekarno itu sendiri. Tetapi nilai-nilai agama ini memang masuk pada tataran yang sifatnya gaib gitu, metafisis begitu ya. Sementara Soekarno sudah bisa melihat jauh lebih ke depan, ya, tetapi di saat yang sama juga sudah bisa menggali jauh lebih dalam lagi di dalam sejarah peradaban manusia, begitu ya. Jadi tidak benar juga ketika ada orang mengatakan bahwa Soekarno itu tidak menggali sedalam-dalamnya. Dari perspektif historis ini, Soekarno menggali begitu dalam, tetapi tidak hanya dalam, tapi juga begitu luas sampai ke masa depan,
sampai hari ini bahkan. Gitu. Nah, tetapi poin yang ingin dikemukakan oleh Soekarno dalam perspektif historis ini, atau minimal saya yang mencoba untuk menafsirkan pandangan Soekarno ini, Soekarno ingin mengatakan bahwa dari setiap fase kehidupan manusia, di dalam sejarah peradaban manusia, manusia itu seperti yang tadi sudah saya singgung bahwa manusia itu dalam fase apapun membutuhkan satu pegangan hidup, membutuhkan satu kepercayaan yang bisa membimbing dirinya, yang bisa menjadikan satu tujuan final di dalam hidupnya. Gitu. Entah objek sesuatu itu bisa berbentuk alam semesta, ya, seperti bulan, bintang, dan seterusnya, atau pada fase hewan, atau pada fase bertani, atau pada fase yang sifatnya gaib gitu ya, atau bahkan yang sama sekali bersifat teknologi misalnya, atau dalam hal ini misalnya sains ya, sains itu juga banyak orang yang menganggap bahwa yang percaya meyakini bahwa sains itu satu-satunya yang bisa mengarahkan hidupnya ke jalan yang semestinya begitu. Tapi poin yang ingin dikemukakan oleh Soekarno adalah bahwa manusia itu ternyata membutuhkan satu pegangan. Terlepas dari model, bentuk, jenis pegangannya itu seperti apa gitu ya. Nah, ini adalah salah satu interpretasi historis yang bisa kita lekatkan kepada Pancasila, sila pertama gitu ya. Nah, dengan demikian ini juga tidak benar ketika mengatakan bahwa Pancasila itu hanya relevan atau kompatibel atau pas begitu ya terhadap agama-agama tertentu gitu. Bahkan Soekarno sendiri sudah merefleksikan begitu jauh ke belakang gitu dan jauh ke depan begitu bahwa tidak hanya satu agama saja begitu, tetapi juga aspek-aspek lainnya bahkan di luar agama itu juga bisa begitu. Agama-agama institusional ya, agama-agama besar itu letaknya berada di sini. Nah, ini terutama untuk agama Abrahamistik ya, agama Abrahamistik. Baik, jadi ini salah satu sudut pandang historis yang bisa kita ajukan untuk menjawab apakah Pancasila itu kompatibel dengan agama tertentu. Perspektif yang berikutnya ini adalah perspektif sebenarnya ini juga sejarah ya, cuman saya mengambil dari sisi nilai kebudayaannya ya. Saya mengambil dari sisi nilai kebudayaannya. Jadi kalau kita lihat dari sejak zaman kerajaan Majapahit dan Sriwijaya itu ada pujangga, seorang sastrawan, seorang pemikir, boleh dikatakan seorang ideolog begitu ya, yang menuliskan satu kitab namanya Kitab Sutasoma, yaitu yang menulis adalah Empu Tantular ya. Beliau menuliskan sebagai berikut. Ruaneka datu winuwus wara Buddha wisma, bineki rakwa ring apan kena parwanose, mangka jinatwa lawan siwatatwa tunggal, bineka tunggal ika, tanhana dharma mangrwa. Itu kira-kira, bacanya mungkin begitu ya. Artinya apa? Konon, ini ditulis oleh Empu Tantular ya dalam kitab Sutasoma. Konon dikatakan wujud Buddha dan Siwa, Siwa itu dewa, kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi, dari Hindu ya. Jadi Buddha dan Hindu ya. Jadi konon dikatakan wujud Buddha dan Hindu itu berbeda. Siwa atau Hindu dan Buddha memang berbeda. Ya, jadi Hindu dan Buddha itu memang berbeda, harus diakui. Ya. Namun, bagaimana kita bisa mengenalinya dari yang berbeda itu ya? Nah, Sutasoma kemudian melanjutkan, hakikat Jina atau Buddha dan hakikat Siwa ialah tunggal. Berbeda-beda tetapi satu juga. Tidak ada kebenaran yang mendua. Nah, para mahasiswa sekalian, yang dimaksud dengan Empu Tantular di dalam kitab Sutasoma ini, yang menjadi titik tekan itu adalah
hakikat Buddha dan hakikat Siwa yang sejatinya adalah tunggal. Ya. Jadi kata tunggal ini penting. Memang agama Buddha dan agama Hindu, kalau kita tarik ke dalam konteks Indonesia saat ini, semua agama, agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, Penghayat, Katolik, Advent, dan seterusnya, itu memang berbeda. Tetapi ternyata kalau kita peras, kita cari satu inti sarinya, kita cari substansinya, itu memiliki hakikat, yaitu ketunggalan. Apa yang menjadi ketunggalan di sini? Nah, ini yang menjadi menarik. Dan ini nanti berkaitan dengan perspektif tekstualitas. Oke, saya akan lanjutkan. Selain dari emputan tular yang menghasilkan kitab Sutasoma pada saat itu, juga ada salah satu pujangga sastrawan juga yang bernama Empu Prapanca yang menghasilkan kitab Negara Kertagama. Ya. Nah, dikatakan bahwa dalam Negara Kertagama ini Empu Prapanca mengatakan nataning anata, patining jagat pati, hyang ning hyang inisti. Yang artinya adalah sang pelindung mutlak, raja penguasa alam semesta, Tuhan yang mengatasi konsep-konsep ketuhanan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kita bisa memahami kalimat ini dan kita tempatkan dalam konteks Pancasila? Kalau pertama, kalau kita lihat kata yang ini ya, ada dua ini. Yang ini merupakan kata Tuhan dalam bahasa Indonesia. Kalau saya tidak salah, ini adalah bahasa Sanskerta ya. Jadi yang itu sebenarnya kita adopsi dari bahasa Sanskerta. Yang itu sebenarnya kita gunakan dalam sehari-hari ya. Kata sembahyang. Jadi menyembah, sembah, yang itu adalah Tuhan. Gitu ya. Jadi sebenarnya dari etimologis kata sembahyang yang kita praktekkan di berbagai agama, ya, ini merupakan satu serapan yang kita ambil dari tradisi kebudayaan sejak zaman Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya, gitu ya. Dan ini sudah tertulis di dalam Negara Kertagama. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan yang mengatasi konsep-konsep ketuhanan yang berbeda-beda. Ini sebenarnya penjelasan lebih lanjut atau penegasan lebih lanjut terkait dengan hakikat Hindu dan Buddha itu memiliki kesamaan, yaitu ketunggalannya. Ya, ini maksudnya Tuhan yang mengatasi konsep-konsep ketuhanan yang berbeda-beda yang diyakini oleh masing-masing pemeluk agama, begitu. Nah, ini juga nanti yang akan kita lihat dalam perspektif tekstualitas setelah ini. Cuman poin yang perlu dikemukakan di dalam perspektif kebudayaan ini adalah bahwa para pendiri bangsa itu juga memiliki inspirasi mengadopsi begitu katakanlah hal-hal yang sudah menjadi nilai-nilai keharmonisan di dalam membangun sebuah masyarakat, yaitu yang ada di Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya. Dan di dalam kerajaan itu mereka betul-betul merupakan sebuah negara yang nasional. Mereka tidak hanya negara yang merdeka, tapi juga merupakan sebuah negara nasional, ya, nation state, gitu ya, sebuah negara yang bisa menghargai, mengakui eksistensi dari pemeluk agama-agama yang berbeda-beda, begitu. Caranya bagaimana? Caranya secara filosofis mereka sudah bisa menganggap atau menyadari bahwa ada satu substansi atau hakikat yang perlu disadari oleh setiap pemeluk agama itu agar mereka itu bisa hidup secara harmonis. Kira-kira begitu. Oke, kita masuk dalam perspektif selanjutnya, yaitu perspektif tekstualitas. Nah,
kita akan melihat ya dari sila pertama ketuhanan. Kata ketuhanan ini kita bisa mencoba untuk mencari salah satu referensi ya dari seorang spiritualis, ya katakanlah demikian, spiritualis India, sudah meninggal tapi orangnya sekarang ya. Dia mengatakan bahwa God is a person ya. Jadi God is a person. Godliness is a quality. You cannot become God, but you can be godly. Gitu ya. Jadi Tuhan itu menurut spiritualis ini, dan memang kalau kita lihat secara tekstualitas, memang Tuhan itu merupakan subjek gitu ya, katakanlah demikian, atau sosok, atau dalam tradisi keislaman Tuhan itu zat gitu ya. Dalam tradisi teologi keislaman Tuhan itu zat gitu ya. Nah, sementara ketuhanan itu bukan zat gitu. Ketuhanan ini menjelaskan atau memaksudkan sikap, perbuatan atau kata-kata, cara berpikir sesuai dengan nilai-nilai keimanan masing-masing agama gitu. Maksudnya begini. Jelas dari sendirinya kita bisa menyimpulkan bahwa ketuhanan itu tidak sama dengan Tuhan ya. Dalam artiannya begitu ya. Ketuhanan itu bukan memaksudkan Tuhan itu sendiri. Ketuhanan itu lebih dipahami, harusnya lebih dipahami sebagai sifat ketuhanan atau sifat Tuhan. Gitu ya. Sifat Tuhan. Dan mengapa kalau sifat Tuhan ini kita adopsi, kita gunakan di dalam rumusan sila pertama, sedangkan agama yang eksis di bumi Nusantara ini bukan hanya satu ya, tidak hanya satu, tapi beraneka ragam agama. Karena kalau kita melihat kembali pada perspektif kebudayaan, di situ kita bisa menarik hakikat yang tunggal. Apa yang tunggal di dalam sifat-sifat ketuhanan? Sifat-sifat Tuhan yang ada di setiap agama. Sifat-sifat Tuhan yang ada di setiap agama itu hanya satu, yaitu cinta kasih. Nah, ini penting para mahasiswa sekalian. Di dalam agama Islam, sifat-sifat Tuhan itu ada ya secara lazimnya, umumnya begitu ya. Itu ada 99 sifat Tuhan ya, atau nama Tuhan. Yang pertama, yang paling penting disebutkan pertama kali itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Artinya Maha Penyayang, Maha Pengasih. Itu Islam. Kristen misalnya, dan juga Katolik misalnya. Bagaimana sifat Yesus itu yang perlu dijadikan sebuah rujukan yang sangat penting untuk perilaku kita sehari-hari. Satu sifat yang sangat penting yaitu kasih, cinta kasih. Ar-Rahman Ar-Rahim, saling menyayangi, saling mengasihi. Di Kristen, cinta kasih. Dalam agama Hindu bagaimana? Ada Trimurti. Itu juga sebenarnya terfondasikan pada sikap saling menyayangi. Atau yang sering dikenal dengan doa mereka ya, Om Shanti Shanti Om. Itu kan sebenarnya semoga semua makhluk hidup mendapatkan perdamaian dan kesejahteraannya. Itu kan sangat sangat berbau cinta kasih sekali gitu ya. Dalam tradisi Buddha misalnya sering dikatakan gitu ya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Artinya orang yang bahagia adalah orang yang selalu menebar cinta kasih terhadap orang yang lain begitu. Rahayu misalnya bagi orang yang menganut menganut kepercayaan ya. Itu juga merupakan ada keselamatan untuk kita semua gitu ya. Jadi dari semua agama yang kita anut bahkan di dunia itu memiliki satu ketunggalan ya, satu hakikat ya,
yang tadi sudah disebutkan di perspektif historis ya. Satu hakikat dari ketuhanan, yaitu apa? Cinta kasih, saling menyayangi, hidup berbahagia, mengedepankan kebahagiaan, kenyamanan, perlindungan. Semua itu ada di sifat atau ada di sila pertama ini, ketuhanan. Jadi itulah sebabnya Osho ini, seorang spiritualis asal India ini mengatakan kita nggak bisa menjadi Tuhan, ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa meniru atau mempraktekkan nilai-nilai keimanan kita berdasarkan sifat-sifat Tuhan kita masing-masing. Loh, sifat Tuhan kita berbeda-beda. Tidak, sekali lagi saya jawab ya, saya tegaskan bahwa sifat ketuhanan kita ada satu yang tunggal, yaitu cinta kasih, saling menyayangi. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama, ini yang menjadi persoalan kita gitu. Kita sering kali tidak mengedepankan cinta kasih di dalam berkomunikasi, di dalam berelasi dengan sesama yang berbeda begitu ya. Inilah salah satu substansi dari nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya kalau tadi pemohon dari organisasi HTI yang sudah dibubarkan itu berargumentasi bahwa Esa itu atau ketuhanan yang Maha Esa, Esa itu berarti satu, sementara agama lain seperti Nasrani, Kristen misalnya, atau Hindu gitu, itu dia pahami sebagai agama yang bukan merujuk pada keesaan gitu ya, karena ada Tritunggal, ada Trimurti gitu ya. Dari sudut aspek teologis sebenarnya itu sudah sangat terbantahkan begitu. Apakah Trinitas itu, Trimurti itu sudah menjelaskan kualitatif jumlah Tuhannya gitu? Sama sekali tidak begitu ya. Tapi saya tidak mau memasuki wilayah yang cukup memakan waktu ya kalau untuk penjelasannya. Dalam arti ini saya akan menjelaskan bahwa Esa itu sebenarnya tidak bisa kita maknai sebagai satu, karena Esa itu bukan satu. Kalau satu itu adalah Eka, ya, itu bahasa Sanskerta. Tadi dikatakan Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Ika itu sebenarnya itu sih. Tapi kalau Eka ini, ya Eka ini itu artinya satu atau iya, satu atau kuasa gitu ya. Nah, sementara Esa ini lebih bersifat tunggal. Nah, kita kembali lagi kepada inspirasi kita di zaman Kerajaan Majapahit tadi ya. Ada hakikat yang sama, yaitu ketunggalan. Nah, apa makna dari tunggal? Tunggal ini apakah sama Pak dengan satu? Nah, orang sering salah kaprah di dalam memahami makna dari tunggal dan makna dari satu. Kalau satu itu memang menyebutkan kuantitatif ya. Ada kuantitasnya, jumlahnya bisa dihitung satu gitu ya. Tetapi kalau tunggal itu tidak selalu bisa kita maknai secara kuantitatif. Ini harus dimaknai secara kualitatif. Jadi kualitasnya gitu. Misalnya begini. Ada kalimat yang mengatakan timnas Indonesia adalah satu-satunya tim Indonesia yang berhasil meraih juara dunia atau Piala Dunia. Nah, dari kalimat itu apakah kita bisa mengandaikan bahwa timnas sepak bola Indonesia kita itu berjumlah satu? Timnya jumlah satu, tapi orangnya di dalamnya berjumlah banyak gitu, lebih dari 11 dengan pemain cadangan dan ofisialnya gitu, pelatih gitu ya. Itu satu-satunya timnas sepak bola Indonesia itu mengatakan timnas sepak bola kita yang berhasil meraih juara dunia itu adalah tunggal gitu ya. Atau contoh lain lagi misalnya,
Yang lebih sederhana ya, misalnya saya punya anak satu-satunya, gitu ya. Satu-satunya anak saya itu berjumlah satu begitu. Itu menandakan bahwa saya tidak gini, saya punya anak tunggal. Nah, gitu ya, mungkin yang lebih jelas ya. Saya punya anak tunggal. Artinya anak saya satu-satunya itu, gitu. Atau yang lebih spesifik lagi deh, yang lebih jelas deh, tunggal ya. Tunggal itu dalam bahasa Inggris adalah the only, ya, the only. Satu-satunya anak saya yang meraih gelar juara dunia di dalam di dalam berpidato itu adalah Naila, misalnya begitu ya. Meskipun misalnya anak saya tidak hanya Naila, saya punya banyak anak misalnya. Tetapi saya mengatakan bahwa satu-satunya, the only child, the only my daughter misalnya, atau satu-satunya anak saya yang meraih gelar juara itu adalah Naila misalnya. Itu mengatakan ketunggalan. Meskipun anak saya tidak berjumlah satu, tetapi lebih dari satu begitu ya. Nah, para mahasiswa sekalian, poin yang ingin saya mau kemukakan di sini adalah makna satu dan tunggal itu berbeda. Tunggal itu berarti the only. Nah, artinya kalau dalam tataran Pancasila, Tuhan itu merupakan tunggal, the only one. Jadi meskipun cara kita mempraktekkan keyakinan kita berbeda, cara kita memandang Tuhan kita itu juga berbeda dengan agama-agama lain, itu tidak menjadi soal. Yang menjadi soal di sini adalah bahwa kita semua ini memiliki keyakinan terhadap Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa begitu. Artinya ketuhanan kita itu bersifat tunggal. Hakikatnya itu sudah menyatu, sudah terserap, termanifestasi atau terkristalisasi dari beraneka ragam agama begitu. Sehingga kalau kita memaknai esa ini secara harafiah, esa berarti satu, sementara agama-agama lain misalnya meyakini Tuhannya dengan ada dewa dewi dan seterusnya dan sebagainya, itu dia tidak kompatibel dengan sila pertama, itu sama sekali tidak bisa dibenarkan begitu. Karena apa? Karena esa di sini dimaknai sebagai tunggal. Tunggal itu artinya the only, satu-satunya. Kita meyakini ada supreme being atau ada energi yang adikodrati yang kita yakini sebagai sebuah pedoman, sebuah sumber penghidupan. Sama-sama kita meyakini, meskipun cara kita di dalam meyakini itu, di dalam beribadah itu berbeda-beda begitu. Kira-kira mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap ini ya. Nah, selanjutnya perspektif yang terakhir adalah perspektif filosofis. Baik, para mahasiswa sekalian, jadi kalau kita melihat ada begitu banyak agama yang diyakini oleh manusia, ada Hindu, ada Buddha, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Advent, Konghucu, Penghayat, agama Shinto, dan seterusnya dan sebagainya. Ini merupakan sebuah agama-agama yang eksis hidup di muka bumi gitu ya. Dalam hal ini bumi Nusantara. Tetapi di sisi yang lain, kita juga ada entitas yang berikutnya, yaitu ada entitas Tuhan itu sendiri, ya, yang tunggal, gitu ya, atau yang disebut dengan supreme being. Ya. Nah, di sisi yang lain, bagaimana agama-agama yang ada ini, ya, yang sifatnya itu sebenarnya relatif, artinya relatif di sini adalah
karena setiap agama memiliki pola keyakinan yang berbeda-beda, maka bagaimana agama-agama ini bisa tembus dan tembus dan terhubung begitu ya dengan sang penguasa, sang pencipta alam semesta yang kita notabenekan sebagai Tuhan yang mutlak begitu ya. Bagaimana ini bisa mungkin kita jelaskan secara filosofis? Kalau kita melihat ada irisan antara relativisme dengan kemutlakan, yaitu antara inilah irisan ini begitu penting ya. Irisan antara relativitas dengan kemutlakan, irisan antara agama-agama yang memiliki pola keyakinan, bentuk peribadatan, cara memandang kehidupan dalam perspektif agamanya masing-masing itu punya berbeda-beda dengan Tuhan yang tunggal yang kita anggap sebagai sesuatu yang memang memberikan sumber penghidupan bagi kita, itu bagaimana menjadi titik temunya gitu. Hakikatnya bagaimana kita bisa tersambung gitu ya. Nah, tentu saja semua ini ada irisannya. Irisan di dalam benturan antara relativisme dan kemutlakan, atau dalam hal ini yang saya sebut dengan pluralistik dengan universal gitu ya. Pluralistik itu artinya sifatnya berbeda-beda, plural gitu ya, majemuk. Tapi di sisi lain kemutlakan itu sifatnya universal yang melingkupi, menyelimuti, melingkupi seluruh aspek-aspek yang bersifat plural begitu ya. Jadi ada irisan ya, irisan yang betul-betul menjadi satu titik temu, menjadi hakikat ketunggalan itu sendiri gitu ya. Nah, relativisme tidak dapat berdiri sendiri. Artinya agama-agama ini tentu saja tidak dapat berdiri sendiri ketika tidak bersentuhan atau beririsan dengan universalitas atau kemutlakan itu sendiri. Ia selalu bersandar pada yang mutlak gitu ya. Tentu saja tanpa disadari, tanpa secara eksplisit maupun implisit dikatakan di dalam kitab sucinya masing-masing, semua agama-agama ini yang sifatnya pluralistik ini, relativistik ini selalu bersandar atau beririsan dengan yang mutlak. Nah, dengan demikian manusia mendapatkan kebebasannya karena yang berhingga atau yang relatif itu mampu terlampaui. Jadi mampu terlampaui dan menembus minimal beririsan oleh karena adanya realitas yang tak berhingga atau yang mutlak, yang universal itu. Jadi dengan kata lain, setiap manusia itu pada dasarnya, pada kodratnya itu memang sudah diciptakan oleh supreme being ini sebagai manusia yang memiliki kebebasannya di dalam menginterpretasikan agama-agamanya atau menginterpretasikan realitas ketuhanan atau realitas yang universal ini, yang mutlak ini begitu. Sehingga kebebasan itu harus sama sekali dihormati dan dihargai. Itu konsekuensi logisnya begitu. Oke, ini perspektif filosofis yang barangkali sedikit rumit untuk dibayangkan, tetapi sedikit banyak harus saya singgung karena ini video ini barangkali juga akan ditonton oleh orang-orang yang lain begitu ya. Nah, apa yang ingin mau saya kemukakan dalam keempat perspektif tersebut? Yang pertama, jika yang berbeda itu disamakan agar bisa disatukan, ini merupakan penjajahan. Jadi yang berbeda, ya agama-agama yang berbeda itu diniatkan untuk disamakan supaya bisa disatukan, ini merupakan penjajahan. Karena sesungguhnya persatuan itu pada hakikatnya bukan bertolak dari persamaan. Persatuan itu adalah bertolak dari keberbedaannya. Orang tidak mungkin bersatu ketika mereka itu tidak memiliki perbedaan. Ketika mereka memiliki persamaan,
kita tidak perlu lagi menyoalkan tentang persatuan gitu. Dan dengan kata lain tidak ada persatuan karena mereka memang sudah sama begitu ya. Tetapi ketika mereka berbeda, nilai penting yang butuh diperjuangkan adalah persatuan. Nah, ini nanti menyangkut sila ketiga ya. Nanti akan dielaborasi kemudian. Nah, jika yang berbeda dipeluk tanpa menghilangkan identitasnya, ya, ini kata kunci yang sangat penting. Tanpa menghilangkan identitasnya, meskipun kita peluk, kita akui, kita terima dengan hormat, kita lindungi, kita sama-sama bekerja sama, gotong royong, tanpa harus meninggalkan atau menghapuskan identitas keagamaannya, inilah yang disebut dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika di dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Nah, teman-teman sekalian, jadi dari semua ini kita perlu juga melihat, lantas ketika kita sudah bisa memahami secara historis, secara kebudayaan, secara tekstual, secara filosofis bahkan mengenai makna sila pertama, bagaimana kita harus mempraktekannya? Ya, ini sudah dengan sendirinya sangat mudah kalau kita sudah bisa memahami makna sila pertama itu tadi ya. Pertama adalah kalau kita melihat dari prinsip persamaan perlakuan, contohnya misalnya almarhum Gus Dur pernah memberikan, karena beliau pernah sempat menjadi presiden ya, beliau memberikan kebijakan untuk membebaskan kepada penganut Konghucu untuk mengembangkan keyakinannya. Sebelum Gus Dur, agama Konghucu ini belum diakui, gitu ya, tidak dianggap sebagai agama yang resmi gitu ya. Berikutnya misalnya begitu juga dengan Joko Widodo ya, presiden kita sekarang ini memberikan kebebasan kepada penganut penghayat kepercayaan. Sekarang ini penghayat kepercayaan yang jumlahnya ratusan itu di Pulau Nusantara ini itu sudah menjadi agama yang resmi, sudah menjadi agama yang bisa diterima, artinya secara administratif ya itu bisa diterima begitu. Nah, yang paling lebih simpel lagi, sederhana lagi dalam tataran kehidupan sehari-hari, misalnya Anda tidak merasa keberatan ketika ada tetangga Anda yang melaksanakan ritual ibadahnya. Anda tidak merasa keberatan, bahkan Anda membantu mereka di dalam persiapan mungkin pelaksanaan dan selesainya kegiatan pelaksanaan ritual ibadahnya. Ini merupakan implementasi sila pertama. Mengapa? Karena dengan ketuhanan yang mengedepankan sifat-sifat Tuhan yang sama dari seluruh agama, cinta kasih, menyayangi, mengedepankan kebahagiaan bersama, gitu ya. Semuanya itu kita tentu saja tidak akan keberatan ketika ada orang yang melaksanakan ritual ibadah di samping rumah kita misalnya. Kita juga tidak akan keberatan ketika ada instansi pendidikan yang berbasiskan agama tertentu ada di lingkungan kompleks perumahan kita misalnya. Juga tidak akan keberatan. Tentu saja asalkan mereka juga punya prinsip-prinsip atau pemahaman sila pertama yang sama dengan kita gitu ya. Jangan sampai ada instansi sekolah yang didirikan di lingkungan kompleks perumahan kita, tetapi mereka diam-diam ingin membangun ideologi yang berbasiskan agama tertentu dan menghapuskan Pancasila. Nah, ini sudah tidak bisa kita tolerir. Inilah yang dikatakan, ada orang yang mengatakan bahwa kita adalah manusia Indonesia adalah makhluk yang toleran, tetapi kita tidak bisa toleran terhadap makhluk yang intoleran, begitu ya. Nah, kata kuncinya bagaimana kita bisa tidak intoleran meskipun kita ini toleran begitu ya. Kata kuncinya adalah ketika orang yang intoleran itu sudah merugikan, menyakiti hak-hak hidup, kebebasan orang lain, dalam hal ini agama ya. Mendirikan sebuah negara yang berbasiskan agama itu
merupakan sebuah diskriminasi terhadap hak-hak asasi, kebebasan di dalam agama atau menganut kepercayaan keagamaan tertentu gitu. Sehingga itu tidak bisa kita toleransi gitu. Karena itu sudah menyinggung atau menyingkirkan, menghapuskan kebebasan kita juga gitu. Tapi selama mereka tidak melakukan itu, tidak merugikan kita, menyakiti kita, tidak menyingkirkan hak kebebasan kita, ya harus kita toleran begitu ya. Dalam prinsip perlindungan martabat, ya, dignitas itu juga seperti itu. Misalnya menjaga ketertiban kendaraan ketika berlangsungnya ritual keagamaan tertentu, ya. Ini yang juga kerap dipraktekkan sampai hari ini. Juga bergotong royong bersama membersihkan dan merapikan rumah ibadah, misalnya pasca adanya penyerangan teroris misalnya. Itu salah satu bentuk kita di dalam melindungi martabat dari keyakinan kita yang berbeda. Salah satu manifestasi kita di dalam mempraktekkan nilai kasih sayang, ya, nilai ketuhanan, yaitu kasih sayang. Dengan cara apa? Dengan cara bergotong royong bersama-sama membangun rumah ibadah orang yang berbeda agama. Itu merupakan satu ciri khas manusia Indonesia harusnya. Jangankan melindungi, membersihkan, merapikan, tetapi juga membangun bersama. Nah, sepertinya fenomena ini mungkin ada ya di Indonesia, tetapi saya sayangnya mungkin belum terekspos di media sosial ya. Umat misalnya umat Islam sama-sama membangun gereja begitu, wah luar biasa, itu betul-betul implementasi sila ketuhanan yang Maha Esa. Berikutnya menghargai, bahkan ini contoh yang sederhana ya, menghargai umat lain yang sedang merayakan hari besar keagamaannya. Caranya bagaimana? Memberikan ucapan ya, selamat hari raya Idul Fitri, mengucapkan selamat Natal gitu ya. Ini sebenarnya upaya untuk menghargai, memberikan dukungan moral begitu ya, supaya kita sama-sama yang beragama meskipun berbeda memiliki keteguhan diri untuk membangun bangsa Indonesia ini secara bergotong royong. Itu caranya kita menghargai. Bukan dengan cara mengharam-haramkan ucapan selamat kepada hari raya yang agama yang berbeda gitu. Saya pikir itu salah satu pandangan yang dangkal, hanya memaknainya secara harafiah gitu. Tidak memahaminya secara substansi atau inti dari agamanya begitu ya. Tidak memahami secara kontekstual dan lain sebagainya gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya pertama adalah Pancasila dan agama itu tidak dapat kita bandingkan ya, karena keduanya menjelaskan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ketika ada yang ingin membandingkan posisi mana yang lebih tinggi, agama atau Pancasila, ya sebenarnya nggak bisa kita bandingkan karena di dalam Pancasila itu termuat nilai-nilai agama begitu ya. Karena Pancasila itu lebih mengakomodasi praktek-praktek agama-agama yang berbeda dengan cara mengedepankan harmonisasi, perdamaian di dalam mempraktekkan agama-agama yang berbeda itu sendiri begitu. Itu Pancasila sebagai perekat bangsa. Tanpa Pancasila kita tidak akan bisa menjadi bangsa yang besar seperti saat ini begitu. Yang kedua, dalam perspektif historis, sila pertama ini kita bisa pahami sebagai sebuah penekanan pada pengakuan terhadap keberagaman konsep keyakinan yang difondasikan dari sejarah peradaban umat manusia ya. Yang ketiga, dari perspektif kebudayaan, sila pertama ini bisa dimaknai sebagai asal-usul manusia Nusantara yang mengedepankan harmonisasi kehidupan. Yang tadi soal hakikat Hindu dan hakikat Buddha itu merupakan tunggal ya. Artinya mereka dihormati, dihargai untuk hidup tanpa harus mengikuti aturan-aturan tertentu yang bisa
menyingkirkan keagamaan mereka masing-masing. Yang keempat, kesimpulannya adalah perspektif tekstualitas untuk sila pertama. Ini menekankan pada makna yang terarah pada hukum kasih sayang dan toleransi, ya. Jadi secara tekstual kita bisa melihat bahwa ketuhanan itu tidak sama dengan Tuhan. Ketuhanan itu merupakan sifat-sifat Tuhan, yaitu cinta kasih, kasih sayang, perdamaian yang dimiliki oleh agama-agama yang lain juga di dalam memandang Tuhannya masing-masing, gitu ya. Katakanlah demikian, ya. Terus kemudian yang kelima adalah perspektif filosofis, yaitu dari sila pertama. Ini menekankan pada substansi atau kodrat kemanusiaan itu sesungguhnya hidup berdampingan, gitu ya. Karena merupakan adanya irisan yang sama untuk memahami hakikat dari agamanya masing-masing, begitu ya. Baik, teman-teman sekalian, sebelum saya akhiri ada dua patah kata yang dikemukakan oleh Soekarno mengenai pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan tertentu, Bung Karno mengatakan bahwa kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Sekian, mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu mendapatkan kesehatannya. Salam Pancasila.